Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kimala Jaradsari, NPM 2205191036, mahasiswa Manajemen Pajak semester 1 kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan subtema 1, yaitu melakukan penyesuaian atau adjustment. Definisi adjustment. Adjustment adalah adjustment atau ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun sehingga menunjukkan keadaan saldo yang sebenarnya. Adjustment juga dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mengoreksi atau membetulkan perkiraan atau akun agar laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, kewajiban, yang telah sesuai. Adjustment biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk melengkapi laporan keuangan yang memerlukan perubahan dan pemutakhiran. Adapun fungsi dari adjustment, 1. Agar akun nominal, yakni akun pendapatan serta bebannya dapat diakui di suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal, yakni pendapatan serta beban yang sebenarnya dalam periode terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Yang keempat, agar di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban serta modal menampakkan keadaan yang sebenarnya. Adapun akun-akun dalam adjustment yaitu 1. Perlengkapan, 2. Aset tetap, yang ketiga beban yang belum dibayar, yang keempat beban dibayar di muka, yang kelima pendapatan yang belum diterima, dan yang keenam pendapatan yang diterima di muka. Faktor utama mengapa transaksi harus disesuaikan. Yang pertama, perusahaan sudah terjadi transaksi. Namun, informasi atas transaksi tersebut belum dicatat perkiraannya. Yang kedua, transaksi yang terjadi sudah dicatat. Namun tetap masih dalam tahapan penyesuaian agar menunjukkan saldo yang tetap. Sekian dari saya. Bila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibullah Soleha. Saya akan menjelaskan subtema yang berjudul ketetapan dalam adjustment ke buku besar, yaitu yang pertama, pengertian buku besar. Buku besar ini alat yang digunakan untuk segala bentuk perusahaan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan dan dapat digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Dalam buku besar, akun-akunnya digolongkan ke dalam akun real dan akun nominal. Akun real merupakan akun yang ada pada neraca seperti hutang, aktiva, modal, dan kewajiban, sedangkan akun nominal merupakan akun yang ada pada laporan laba rugi. Yang kedua, manfaat dan fungsi buku besar. Manfaat buku besar ialah mencatat secara terperinci setiap jenis harta, uang, dan modal serta perubahan transaksi atau kejadian. Membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Fungsi buku besar yaitu untuk dapat mengumpulkan data transaksi, untuk bisa mempersiapkan laporan keuangan dan dapat mencatat penyesuaian terhadap akun. Yang ketiga, jenis dan bentuk buku besar. Jenis buku besar ada 4, yaitu buku besar yang pertama, buku besar umum atau general ledger. Buku ini merupakan ikhtisar pengaruh dari transaksi pada perubahan aktiva, modal, dan perusahaan, serta kewajiban perusahaan. Yang kedua, buku besar pembantu, bisa disebut buku tambahan, yang di dalamnya terdapat rekening-rekening yang ada secara khusus mencatat piutang serta utang usaha dengan detail. Di dalam buku besar ada 2 jenis yang meliputi seperti buku besar pembantu piutang, usaha, dan buku besar pembantu utang.
Yang ketiga, buku besar kreditur atau creditors ledger, yaitu buku besar yang bisa memberi ilmu atau pengetahuan mengenai pelanggan yang berhutang dalam bisnis serta jumlahnya berapa. Yang kedua, bentuk buku besar. Buku besar bentuk T. Buku besar ini sering digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Yang kedua, buku besar bentuk kontrol. Buku besar ini yang artinya sebelah atau dibagi dua, yaitu seperti di kredit dan di kredit, di debit dan di kredit. Yang ketiga, buku besar untuk staffel. Buku besar ini memiliki halaman serta mempunyai lajur saldo yang di dalamnya terdapat bentuk staffel tunggal dan rangkap. Bentuk staffel berkolom tunggal biasanya digunakan dalam perusahaan yang memiliki banyak jumlah transaksi, sedangkan berkolom rangkap yaitu bentuk yang menyerupai kolom saldo tunggal. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nama-nama akun di dalam buku besar. Ini maksudnya keterangan diletakkan di atas dan dituliskan di tengah-tengah kolom tunggal digunakan untuk mencatat tegak transaksi terjadi, sedangkan kolom keterangan digunakan untuk mencatat keterangan yang berhubungan dengan transaksi yang dicatat. Langkah-langkah dalam memposting ke dalam buku besar, itu maksudnya memindahkan transaksi yang telah dicatat ke jurnal dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Cara memposting ke buku besar yaitu mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan diletakkan ke debit atau kredit dalam akun yang sesuai. Lalu mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal dan di dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu worksheet? Kertas kerja atau neraca lajur disebut worksheet. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan. Boleh dibuat, boleh juga tidak dibuat. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, maka kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Kertas kerja merupakan media pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca yang disusun untuk mempermudah melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan laporan keuangan. 2. Manfaat fungsi worksheet. Adapun manfaat dari neraca lajur adalah contoh berikut. Berfungsi sebagai referensi dalam pembukaan ayat jurnal penutup. Sebagai referensi dalam memeriksa data, akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 3. Bentuk worksheet terdiri dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian adjustment entries, neraca saldo disesuaikan, adjustment trial balance, perhitungan rugi laba. Langkah-langkah posting ke worksheet. A. Laporan laba rugi yang mencantumkan transaksi individu dan total uang yang Anda peroleh atau pendapatan dan uang yang Anda keluarkan atau pengeluaran. B. Laporan perubahan modal yang menyajikan ikhtiar perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk suatu periode tertentu. C. Laporan neraca adalah informasi bagaimana posisi keuangan dari perusahaan atau entitas pada suatu periode, biasanya dalam suatu periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septu Silpana Putra dari kelompok 1. Saya ingin membahas subtema mengenai neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan. Boleh dibuat atau boleh tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, maka kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Kertas kerja juga merupakan media pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca yang disusun untuk mempermudah melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan laporan keuangan.
Kedua, manfaat dan fungsi worksheet. Adapun manfaat dari neraca lajur adalah sebagai contoh berikut. 1. Berfungsi sebagai referensi dalam pembukuan ayat jurnal penutup. Kedua, sebagai referensi dalam memeriksa data akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Ketiga, bentuk worksheet terdiri dari 1. Kolom neraca saldo. Kedua, jurnal penyesuaian atau adjustment entries. C. Neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance. Yang D atau yang keempat, perhitungan laba rugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.